Satu lagi, power supply kelas atas yang mengeluarkan versi baru ATX 3.0. Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Halo, Jun di mana? Sebenarnya soal standar baru ATX 3.0 dan soal colokan baru 12 VHPWR itu adalah sesuatu yang belum perlu kamu pusingkan. Jadi kalau kamu udah punya power supply lama, di mana secara kualitas dan secara kapasitas dia masih memenuhi syarat, masih bisa kamu pakai, ya berarti upgrade ke versi yang baru ATX 3.0 ini bukan sesuatu yang urgent untuk dilakukan gitu ya. Apalagi kalau kamu masih pakai GPU lama yang colokan powernya masih pakai 6+2 pin. Ya nggak perlu upgrade power supply juga kali ya. Dan meskipun kamu udah pakai GPU baru, yang udah pakai colokan baru, tapi selama masih kelas 4070 ke bawah, yang kalau pakai adapter itu cuma cabang 1 atau cabang 2, itu masih relatif aman. Aman dalam arti yang dulu kejadian kebakar itu adalah 4090, yang cabangnya 4 gitu kan. Dan secara tampilan karena cuma 1 atau 2 cabang masih tidak terlalu mengganggu. Tapi kalau kamu di luar kategori yang sudah disebutin tadi, maka beli power supply baru yang sudah memenuhi standar ATX 3.0 perlu untuk dipertimbangkan. Dan sebenarnya ada enaknya loh kalau kamu beli power supply yang model baru seperti itu, karena kamu jadi nggak usah terlalu pusing milih mana power supply yang bagus dan mana yang kurang bagus. Kenapa? Karena paling tidak untuk saat ini pabrikan power supply itu baru berfokus pada kelas atasnya doang untuk ditambahin compliance terhadap ATX 3.0 dan juga PCI Express 5.0 dan colokan baru 12 VHPWR. Jangan salah, banyak banget tipe power supply yang tiba-tiba ngasih tempelan ATX 3.0 gitu ya, padahal nggak ada colokan barunya. Ini sebenarnya agak misleading. Dan nggak usah bicara brand yang lain-lain, brand ini aja FSP dia punya tipe power supply yang tiba-tiba ada tempelannya ATX 3.0 gitu ya, tapi kok nggak ada colokan barunya, maksudnya apa? Jadi ATX 3.0 itu udah pernah saya bahas sebelumnya, itu adalah satu set standar baru, standar keamanan untuk power supply, di mana salah satunya adalah penambahan colokan baru 12 VHPWR. Jadi kalau ada salah satu aspek tidak terpenuhi, seperti colokan baru yang nggak ada, ya berarti nggak bisa dibilang bahwa dia comply dengan ATX 3.0 karena ada yang kurang, bre. Nah sekarang FSP, salah satunya yang dia keluarkan dengan mode ATX 3.0 adalah seri Hydro G Pro. Kita semua udah tahu gimana performance dari power supply ini karena dia adalah salah satu yang legend gitu ya. Jadi kalau di forum-forum kita banyak melihat orang merekomendasikan FSP HV Pro. Ya kita udah tahu bahwa HV Pro itu kelasnya beberapa level di bawah Hydro G Pro ini. Jadi kalau yang murah aja banyak direkomendasikan orang, apalagi yang mahal, secara performance pasti akan lebih bagus. Tapi sekarang kalau kamu butuh power supply yang sekelas ini, kamu akan dihadapkan pada dua pilihan. Versi yang baru ATX 3.0 atau versi yang lama. Secara selisih harga nggak terlalu banyak, jadi sebenarnya saya bisa langsung merekomendasiin beli yang baru aja sekalian gitu ya. Dan seperti yang barusan saya singgung di depan, bahwa untuk saat ini pabrikan power supply baru memfokuskan seri atasnya doang yang dikasih tambahan ATX 3.0. Dan secara lebih spesifiknya lagi, bahkan untuk sekelas Hydro G Pro aja baru kapasitas terbesar, jadi hanya yang 850 dan 1000 watt yang dibikin versi ATX 3.0. Sedangkan versi 650 sama 750 itu masih pakai standar yang lama. Belum ada colokan baru, belum ada embel-embel ATX 3.0, jadi hanya murni kelas menengah ke atas, kapasitas gede doang. Dan kalau secara tampilan dan juga secara spesifikasinya sebenarnya sih hampir nggak ada bedanya dengan versi yang lama. Jadi secara bodinya itu ya mirip, bukan mirip sih, kayak sama gitu ya, cuma bedanya ada colokan barunya aja gitu. Terus secara spesifikasi juga kalau kita lihat di websitenya itu tidak terlalu jauh berbeda, malah kayaknya sama persis deh. Salah satu pembeda yang bisa saya lihat adalah tulisan compliance dengan ATX 3.0, sedangkan yang lama masih tertulis ATX 2.52. Garansinya juga sama-sama 10 tahun. Jadi secara kualitas produk seharusnya kedua versi Hydro G Pro yang baru dan yang lama
ya masih punya kualitas yang sama dengan harga yang juga tidak terlalu jauh selisihnya. Secara desain kurang lebih aja, kita sama-sama dikasih stiker juga untuk yang pengen matchingin warna power supply dengan tema warna casingnya. Desain kardusnya juga hampir mirip, hanya ada tambahan yang menekankan bahwa dia comply dengan standar baru. Selain itu dia juga masih memenuhi standar keselamatan IEC EN 62368 seperti versi yang lama, sama-sama bersertifikasi 80 plus gold, punya eco mode yang bisa diaktifkan dan dinonaktifkan. Dimana kalau aktif, kipasnya baru akan muter setelah loadnya lebih dari 30% dengan average noise hanya 21 decibel sesuai dengan spek. Memiliki teknologi off-wet yang membuatnya masih tetap bisa beroperasi dalam kondisi 95% relative humidity, di mana tidak semua power supply bisa melakukan itu. Menggunakan half bridge topology dengan DC to DC modul design yang diklaim bisa menjaga output voltage dalam range kurang lebih 1%. Sayangnya saya belum bisa melakukan tes sendiri, tapi dari informasi yang saya dapat, deviasi tegangan di jalur 12 volt ada di angka 1,14%. Walaupun bukan yang terendah, tapi at least FSP nggak bohong dengan spek yang mereka tulis. Sudah full modular pastinya dengan desain kabel flat yang sama seperti pendahulunya. Bedanya untuk Hydro G Pro 1000 Watt ATX 3.0 ini, yang jelas kita dapat satu konektor 12 VHPWR, yang mana di versi lama nggak ada. Tapi sayangnya untuk konektor power GPU konvensional 6+2 pin ternyata ada yang dikurangin. Di versi lama kita dapat 8, di sini cuma dapat 6. Sisanya sama, konektor 24 pin, EPS 4+4 pin ada 2, 14 konektor SATA, 5 Molex, dan 1 floppy. Buat kamu yang pakai casing gede, nggak perlu khawatir karena kabel yang disediakan sama power supply ini cukup panjang untuk menjangkau semua area. Cuma tantangannya, buat yang casingnya kecil dan butuh banyak kabel, ngaturnya akan jadi sedikit lebih susah. Dan itu tadi sekilas tentang FSP Hydro G Pro versi ATX 3.0. PCI Express 5.0 ready ceritanya ya. Jadi kalau kamu memang butuh power supply baru dengan kapasitas besar dan juga kualitas yang kelas atas, ya kalau kamu dihadapkan pada dua pilihan, ada versi lama sama versi baru, ada baiknya pilih yang versi baru sekalian aja. Paling selisih-selisihnya 200 ribuan kali ya, nggak terlalu banyak lah. Walaupun mungkin GPU kamu sekarang belum perlu menggunakan colokan baru, tapi tidak menutup kemungkinan GPU generasi selanjutnya udah akan beralih menggunakan konektor yang baru. Nggak ada yang tahu, jadi akan lebih bagus kalau kamu udah siap. Dan sekali lagi yang paling utama dari sebuah power supply adalah garansinya, apalagi dengan garansi 10 tahun. Jangan dilihat angkanya doang 10, karena kamu nggak bakal bisa membayangkan. Bayangin ini adalah kalau misalkan tetangga kamu ada yang barusan lulus SD hari ini, berarti ada kemungkinan anak itu nanti lulus kuliah, garansinya masih berlaku bre. Gila nggak tuh?